Pernahkah kalian ke kutub utara atau selatan? Saya pernah. Gak nanya, mungkin kalian hanya melihatnya dari internet saja. Baik dari video atau foto-foto yang di internet, kita bisa melihat jika di kutub utara maupun selatan itu isinya adalah es, dan bahkan airnya pun membeku. Tetapi kenapa airnya membeku ya? Ya, karena dingin, di sana suhunya sangat rendah. Oh, terus kenapa air di sana hanya permukaannya saja yang membeku? Oh, ya kalau itu, tonton video ini makanya. Saksikan setelah jeda intro, sekarang juga. Kenapa air di kutub hanya permukaannya saja yang membeku? Peristiwa ini bisa dijelaskan dengan akal sehat dan bukan merupakan peristiwa gaib. Peristiwa itu terjadi akibat dari adanya anomali air. Anomali air itu, jika kita lihat dari kata-katanya, anomali artinya adalah ketidaknormalan, dan air adalah air. Lah, kok malah nanya? Dan air adalah ya air. Jadi anomali air adalah ketidaknormalan dari air. Ketidaknormalan gimana? Jadi ketidaknormalan yang dimaksud adalah ketika air dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka air itu akan memuai atau bertambah volumenya. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya didinginkan atau diturunkan, maka volumenya akan menyusut. Tetapi karena adanya anomali air, yaitu ketika air dinaikkan suhunya dari 0 derajat sampai 4 derajat, justru mengalami penyusutan volume. Dan sebaliknya, jika suhu air diturunkan dari 4 derajat sampai 0 derajat, maka air akan mengalami pemuaian volume. Terus kenapa terjadi peristiwa anomali air, Kak? Peristiwa anomali air terjadi karena struktur antara molekul pada saat bentuk es lebih renggang, sedangkan dalam bentuk air lebih rapat. Dengan demikian, pada saat suhunya dinaikkan dari 0 derajat hingga 4 derajat, molekul air yang berbentuk es akan merapat terlebih dahulu. Akibatnya volumenya menyusut. Dan karena volumenya menyusut, maka kerapatannya semakin besar. Oh gitu. Terus apa hubungannya anomali air sama pertanyaan aku tadi? Nah, Misalkan suatu danau saat sebelum musim dingin, suhunya lebih dari 4 derajat Celcius. Namun karena musim dingin, maka suhu air akan turun. Saat air permukaan danau mencapai suhu 4 derajat, maka air di permukaan bergerak turun atau tenggelam karena kerapatannya lebih besar. Dan air yang lebih hangat yang berasal dari bawah akan terapung. Proses itu terjadi terus-menerus sampai akhirnya seluruh air di danau mencapai suhu 4 derajat Celcius. ingat, jika suatu benda yang memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih besar dari air, maka benda tersebut akan tenggelam. Dan jika memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih kecil dari air, maka benda tersebut akan terapung. Oke, terima kasih Bot. Setelah seluruh suhu danau sudah 4 derajat Celcius, maka air yang berada di permukaan yang bersentuhan langsung dengan udara, suhunya akan terus turun menuju 0 derajat Celcius, yang artinya air itu membeku. Pada saat menuju 0 derajat ini, terjadilah peristiwa anomali air, di mana volume air akan bertambah atau memuai. Akibatnya, kerapatan air menjadi berkurang, yang menyebabkan air yang membeku ini menjadi terapung. Sehingga air yang ada di permukaan tetap terapung dan lebih dahulu membeku seiring berkurangnya suhu menjadi 0 derajat Celcius. Karena bersentuhan dengan air yang berada di permukaan, maka air yang berada di bawah dekat permukaan juga mulai membeku seiring dengan berkurangnya suhu air menjadi 0 derajat Celcius. Demikian seterusnya. Jadi proses pembekuan
bermula dari air yang berada di permukaan. Loh, berarti bisa membeku semua dong kalau gitu. Enggak juga, Dek. Air yang ada di dasar biasanya tidak membeku karena suhu udara tidak terlalu dingin. Oh, jadi gitu ya. Iya, Dek. Ngerti nggak, Dek? Ngerti dong kalau gitu. Ya, walaupun namanya anomali atau ketidaknormalan, tetapi kita harus bersyukur dengan adanya anomali air ini. Wah, kenapa emangnya, Kak? Ya, nanti orang di kutub nggak bisa mancing ikan lah. Ya, karena adanya anomali air ini, jadi air yang membeku dari permukaannya terlebih dahulu. Bayangkan jika yang membeku adalah bagian dasarnya terlebih dahulu, maka ikan-ikan dan biota laut akan membeku juga. Nggak bisa makan ikan deh. Wah, bener juga ya. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Terakhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu jangan lihat kelemahanmu sebagai sesuatu yang harus ditutupi. Tetapi, kelemahan itu bisa dijadikan suatu kelebihan jika kita mau berusaha. Kalau dari Adek, Kalau dari aku sih, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Boleh juga tuh. oke, kalau begitu, mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.